kalau dikaitkan atau dihubungkan dengan perempuan. Apa itu? Wahwa in kulna innaha ala taharah, kalau kita mengatakan bahwasanya cairan itu suci. Fahal tatawadda'u minha amla, apakah perempuan itu berwudu karena keluar cairan itu amla atau tidak? Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dalam masalah rutubatu farjil mar'ah, ya, cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan, ini ulama ada dua pendapat. Satu mengatakan najis, satunya lagi mengatakan suci. Ya, saya bacakan ibaratnya dalam kitab Syarh Matn Abi Syuja dijelaskan, amma mas'alatu rutubati farjil mar'ah, adapun masalah tentang cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan, famaklumun, maka itu maklum, annal mar'ata, bahwasanya seorang perempuan, lau jalasat, kalau dia duduk, ala rubbataiha, di atas kedua bokongnya, fa innaha tanzilu, maka sungguhnya tanzilu, keluar atau turun, minha dari mar'ah itu, ar-rutubatu, cairan. Wa inda ba'dihinna tanzilur rutubatu bikasrah, dan di sebagian wanita cairan itu keluar banyak sekali. Wa rutubatu farjil mar'ati katsiran ma tahdatsu likulli imra'atin, dan cairan yang keluar dari vagina perempuan ini banyak terjadi di setiap wanita. Walaqad ikhtalafa, dan sungguh telah berbeda ulama fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, ala qaulaini, atas dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, qaulul jamaahir, ialah pendapatnya jumhur min ahli ilmi, dari ahli ilmu, berarti jumhurul ulama. Faqad qalu, maka sungguh mereka berkata, binajasati rutubati farjil mar'ati, dengan najisnya cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan. Wastadallu ala dzalika, dan mereka berdalil atas kenajisan itu, bi annal makhraja nafsu mikhrajan najsi, bahwasanya yang keluar dari vagina itu adalah keluar dari tempatnya najis. Wa hadza minan nadri, dan ini hasil analisa. Amma minal asar, adapun kalau dari asal sahabah, farutubatu farjil mar'ati, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan najasatun, itu najis. Wadzalika, sedemikian ini dalilnya, anna sahabah, bahwasanya sahabat fi awalil Islam, di awal-awal Islam, kana rajuluh, adalah seorang laki-laki, minhum, dari sahabat, idza jama'a ahlahu, ketika menjima keluarganya, ketika menjima istrinya, fa'aksalah, dia itu tidak keluar mani, ay lam yunzil, maksudnya tidak keluar mani, fa innahu, maka sesungguhnya, la ghasla alaihi, tidak ada mandi bagi dia. Wa minhu, dan dari dia, al wudu faqat, hanya wajib wudu saja. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u, sesungguhnya air, minal ma'i, dari air. Maksudnya innamal iltisalu, sesungguhnya mandi, minal inzal, itu dari inzal. Artinya wajib mandi karena keluar mani. Ini di awal-awal Islam. Lakin akan tetapi, qala, bersabda an-nabiyuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghsil, maka cucilah, ma, sesuatu, asabakah, mengenaimu, minha, dari perempuan itu. Maksudnya rutubah perempuan itu. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya, ya ba'aduh, langka sekali atau sulit sekali, ayyujami'a, menjima ar-rajulu, seorang laki-laki, imra'atahu, kepada
istrinya, wala tanzilu, dan tidak keluar ar-rutubatu, cairan. Jadi sudah sekali ada seorang laki-laki menjima istrinya, kemudian sang istri tidak mengeluarkan cairan atau mengeluarkan lendir. Oleh karenanya lendir itu najis. Kenapa najis? Karena ada perintah cuci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada, dan demikian ini dalilun, adalah dalil qawiyun, kuat, sarahatun, jelas, ala najasati rutubati farjil mar'ah, akan najisnya cairan yang keluar dari farji seorang perempuan. Ini menurut pendapat yang pertama. Dalilnya ialah karena oleh Rasulullah disuruh cuci, diperintah cuci. Ini al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, taharatu rutubati farjil mar'ah, adalah sucinya cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan. Ai, maksudnya as-saili, ya, perkara cair alladzi yanzilu, yang keluar min farjil mar'ati, dari vagina seorang perempuan. Wad dalilu ala dzalik, adapun dalil akan kesuciannya cairan yang keluar dari vagina perempuan, mastadalla bihi Ibnu Abdul Bar, ialah hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Abdul Bar, kama naqalahu al-Hafidz, bagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi, dalam kitab Fathul Bari. Wahwa, yang mana? Wahwa ialah hadis Aisyah, hadisnya Sayyidah Aisyah, annaha, bahwasanya Sayyidah Aisyah qalat, itu berkata, yusibul maniyu, mengenai al-maniyu mani, sauban nabiyyi, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana yabisan, kalau mani itu kering, afraquhu, maka saya mengoreknya, mengeriknya, menggosoknya. Wa in kana rataban amdahuhu, kalau mani itu basah, maka aku siram. Ulama yang mengatakan bahwasanya rutubah ini suci berkata, wahada, ini dalilun, adalah dalil ala anna rutubata farjil mar'ati, bahwasanya cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan tahiratun, itu suci, walaysat binajasatin, dan tidaklah najis. Wal istidlalu bihadzal hadits min wajhain, adapun cara mengambil dalil dari hadis ini dari dua arah, dari dua sisi. Al wajhul awal, cara yang pertama, annahu, bahwasanya yas'abuh, sulit sekali, ayu jami'a ar-rajulu, seorang laki-laki menjima ahlahu, istrinya, wa yusibu saubahu al-maniyu, dan mengenai bajunya al-maniyu, mani, illa, kecuali waqad asabat, sungguh mengenai saubahu, baju laki-laki itu, aidan juga rutubatu farjil mar'ah, cairan yang keluar dari vagina perempuan. Wahada, dan seperti ini, mahudun, sudah dikenal, bainal mutazawwijain, di antara suami istri. Fayakun, maka ada saubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad asabahu, telah mengenai hu, kepada baju Nabi, al-maniyu, mani, wa asabahu, dan mengenai hu, baju Nabi, rutubati farjil mar'ah, cairan yang keluar dari vagina istri Nabi. Falamma farraqatil maniyah, tatkala Sayyidah Aisyah mengerik, mengorek, menggosok mani, farraqat aidan, maka otomatis Sayyidah Aisyah mengerik juga ma asabas saubah minar rutubah, apa-apa yang mengenai baju Nabi dari rutubah, dari cairan yang keluar dari istri Nabi. Wal farqu, sedangkan mengerik, mengorek, laisa mutahhiran, itu tidak menyucikan. Id la budda minal ma, karena untuk menyucikan itu harus pakai air. Fahadha, maka sedemikian ini dalilun, adalah dalil ala taharatil maniyyi, akan sucinya mani, wa taharati rutubati farjil mar'ah, dan sucinya cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan. Wahya, demikian ini dilalatun zahiratun jiddan, dalil yang sangat jelas sekali,
La siyama, apalagi wa annal aslah fi hadhil umur at-taharah. Pada dasarnya tentang masalah ini adalah suci. Malam yadullad dalilu ala najasah, selagi belum ada dalil yang menunjukkan najis. Fanaqulu, maka saya katakan, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilsil ma asabaka minha, yang berupa kata-kata ilsil, cucilah apa-apa yang mengenaimu dari istrimu itu. Ini maksudnya dari rutubah, maknahu, artinya ilsil, cucilah ma'asabaka, apa-apa yang mengenaimu minha dari istrimu, yakni rutubah, istihbaban, karena sunnah, walaysa wujuban, dan tidak wajib. Kenapa? Lianna Aisyah, karena Sayyidah Aisyah kanat, ya, adalah Sayyidah Aisyah, tafrikuha, itu mengorek, mengerik atau menggosoknya rutubah itu, ya. Walam takun taghsiluha, dan Sayyidah Aisyah tidak mencucinya. Wal aslu, sedangkan asalnya at-taharah, itu suci. Walam yadullah, dan tidak menunjukkan dalilun, satu dalil qati'un, yang pasti, wala hatta dalilin dhanniyin, dan bahkan dalil dhanni ala najasati rutubati farjil mar'ah, akan najisnya rutubah, cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan. Ini menurut pendapat yang kedua, bahwasanya rutubah itu suci, cairan itu suci. Dikarenakan Sayyidah Aisyah hanya mengeriknya. Andai kata suci, andai kata najis, jelas dia akan menyucinya. Ini. Idan, kalau demikian, as-sahih, yang sahih, ar-rajih dan rajih, anna rutubata farjil mar'ah, bahwasanya cairan yang keluar dari vagina perempuan ala taharah, itu suci, walaisat ala najasah, dan tidaklah najis. Walakin, akan tetapi, hunaka, di sana, amrun muhimun, ada perkara yang sangat penting, jiddan, sangat penting sekali. Nah, bin nisbati lin nisa, kalau dikaitkan atau dihubungkan dengan perempuan. Apa itu? Wahwa in kulna innaha ala taharah, kalau kita mengatakan bahwasanya cairan itu suci. Fahal tatawaddau minha amla, apakah perempuan itu berwudu karena keluar cairan itu, amla, atau tidak? As-sahih, yang sahih, annaha tatawaddau minha, bahwasanya perempuan itu harus berwudu ketika keluar cairan dari vaginanya. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya, la yalzamu minan nawaqid, tidak mengharuskan dari hal-hal yang menggugurkan wudu, membatalkan wudu, antakuna, keberadaan nawaqid itu najisatan, najis. Jadi sesuatu yang batal wudu tidak haruslah najis. Wa illa, kalau mengharuskan najis, farihu tahirun, maka angin adalah suci. Wa ma'adzalik, dan disertai kesucian angin, fa inna minhu, maka sungguhnya dari angin itu al-wudu'ah, wudu. Artinya ketika keluar angin tetap wajib wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu, Allah Ta'ala tidak menerima salat ahadikum, salat salah satu kalian semua, idza ahdatsa, ketika hadas, hatta yatawaddaa, hingga wudu. Qalu, para sahabat berkata li Abi Hurairah, kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, duhai Abu Hurairah, mal hadas, apa yang dinamakan hadas, yang dimaksud Rasulullah idza ahdasa ini? Qalah, Abu Hurairah berkata, fusaun, kentut yang tidak bersuara, au daratun, atau kentut yang bersuara. Idan, kalau demikian, farutubati farjil mar'ah, cairan yang keluar dari vagina seorang perempuan, tungkidu taharatuha, ini dapat merusak kesuciannya, merusak wudunya. Walakin, akan tetapi, laisat binajisatin, tidaklah najis. Wasamratu dzalik, buah dari apa yang sudah dipaparkan, annaha, bahwasanya la tukallafu, seorang wanita itu tidak dipaksa bi an taghsilal mahallah, dengan mencuci tempat,
yang keluar in sya'arat birutubatil farji, kalau wanita itu tahu dengan cairan yang keluar dari vaginanya. Bahkan laha, bagi dia, antatawadda faqat, cukup berwudu saja karena wudunya batal.